فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita akan memasuki pembahasan seputar kejadian-kejadian penting di tahun ke-6 Hijriah. Di buku panduan halaman 42 di bait syair yang ke-70. Berkata penulis rahimahullah, "Tsumma banu Lihyana bada'us sadisah." Ini sama potongan yang keduanya ya. Jadi Aqdu Raihana fidil Khamisah itu akhir dari kejadian tahun ke-6 terkait dengan pernikahan dengan Raihana radhiyallahu anha. Kemudian di sini dimulai di tahun ke-6 beberapa peristiwa. Di antara peristiwa tersebut adalah peristiwa yang terkait dengan Banu Lihyan. Ya. Jadi Banu Lihyan ini perangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada bulan Jumada al-Ula dari tahun yang ke-6 ini. Jadi sebab hal tersebut atau sebab peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membalas perbuatan mereka terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dimaklumi Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu dan teman-temannya dari Al-Qurra itu dibunuhi oleh Banu Lihyan ini. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan 200 pasukannya dari sahabatnya. Dan bersama beliau ada 20 penunggang kuda. Dan Nabi menampakkan bahwa seakan-akan beliau akan mengarah ke Syam. Tapi sebenarnya beliau akan menyerang Bani Lihyan. Dan itu strategi perang ya. Karena itu disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi itu kalau ingin memerangi satu kaum, jadi seakan-akan beliau pergi ke arah yang lain. Padahal sebenarnya arahnya sudah ditentukan. Itu dari strategi peperangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai ke sana, ternyata Bani Lihyan ini sudah mendengar datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka semuanya lari bersembunyi di gunung-gunung. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemukan mereka. Beliau tinggal di sana sekitar sehari dan 2 hari dan mengutus pasukan-pasukan kecil ke berbagai pelosok untuk mencari mereka, tapi mereka sudah melarikan diri. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa tentang istisqa. Kata beliau, wabadahu istisqa'uhu wadu qarat wasuddan umratihi lamma qasad. Ini 3 kejadian ya di bait syair yang ke-71 ini. Ya, mengandung 3 peristiwa. Kita urut. Peristiwa yang kedua adalah salat istisqa. Salat istisqa, dan di sini awal syariat dari salat istisqa ini. Dari salat istisqa ada yang mengatakan bahwa ini kejadiannya di bulan Ramadan di tahun yang ke-6. Ya, ada yang menyebut bahwa itu kejadiannya di Perang Hudaybiyah. Iya. Baik. Ala kulli hal bahwa memang sejumlah dari ahli sirah menyebutkan bahwa ini terjadi di tahun ke-6 ini.
Dan syariat salat istisqa itu datang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak ya. Tetapi menjadikan peristiwa salat istisqa diikat dengan tahun tertentu, ini yang menjadi pembahasan sebenarnya, karena haditsnya secara sanad tidak ada yang kuat ke situ, tetapi itu yang populer dan dipilih oleh banyak dari para ulama ahli sirah. Berikutnya peristiwa yang ketiga adalah perang yang disebut dengan nama Ghazwatu di Qarat. Ghazwatu di Qarat. Iya. Qarat di fathah qafnya dan ra-nya dengan dal. Jadi Qarat itu nama satu mata air atau nama suatu tempat. Iya. Perjalanan sekitar 1 hari dari kota Madinah, dekat dengan Ghatafan. Itu yang disebut Qarat. Dan ini di mayoritas ulama ahli sirah menyebutkannya di tahun ke-6 Hijriyah. Di tahun ke-6 Hijriyah. Dan ada yang mengatakan bahwa ini kejadian di tahun ke-7 sebelum perang Khaybar. Di tahun ke-7 sebelum perang Khaybar. Iya. Karena di kisah tentang itu ada sebagian sahabat yang mengatakan dari perang di Qarat ini 3 hari 3 malam setelahnya mereka menuju ke Khaybar. Jadi sebabnya kenapa terjadi perang Qarat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya sekitar 20 ekor induk unta dikembalakan, dan dirawat oleh seorang sahabat dari Bani Ghifar bersama istrinya. Maka mereka ini diserang oleh Abdurrahman bin Uyainah Al-Fazari. Pengembala Nabi dibunuh, istrinya ditawan, kemudian unta-unta Nabi dibawa oleh mereka. Maka dikirimlah pasukan untuk menyerang atau untuk membalas orang ini. Iya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabatnya. Ya, sudah keluar sampai kepada tempat yang bernama Qarat. Beliau sudah luput dari mereka. Akhirnya dikejar oleh Salamah ibn al-Aqwa, dan beliau lebih dahulu mengejarnya. Dan kisahnya dimaklumi ya, kisah Salamah ibn al-Aqwa, bagaimana kepiawaian beliau ya bisa menghadapi sendirian dan bisa merebut kembali unta-unta itu. Jadi bisa merebut unta-untanya. Tapi Nabi yang keluar bersama para sahabatnya itu tidak mengejar mereka, tidak mendapati mereka. Jadi ini kejadian disebut dengan nama Ghazwah Qarat.